ini saya akan membahas buku karya Arif Budiman yang saya baca tentang teori pembangunan dunia ketiga. Nah, dan saya juga akan membahas sedikit tentang materi yang saya dapat selama masa perkuliahan bersama Pak Lawrence di mata kuliah teori pembangunan. Yang pertama itu, saya akan membahas tentang apa sih arti dari teori itu. Arti dari teori itu adalah cara seseorang untuk memahami fenomena atau kejadian. Dalam teori, ada hubungan antar konsep untuk memprediksi, menganalisis, dan mendeskripsikan. Dalam buku yang saya baca, teori itu bukan dogma, tapi peta atau alat bantu untuk memahami fenomena kompleks seperti kemiskinan, ketimpangan, atau keterbelakangan. Yang kedua itu perubahan sosial. Dalam buku Arif Budiman menyatakan perubahan sosial itu sebagai definisi dasar dari pembangunan. Pembangunan itu seringkali diartikan sebagai perubahan dalam masyarakat yang bersifat mendasar, menyeluruh, berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, artinya pembangunan itu bentuk khusus dari perubahan sosial. Arif Budiman membedakan dua hal, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Yang dimana perubahan kecil itu seperti perubahan teknologi pada setiap tahunnya. Perubahan besar itu yaitu perubahan pembangunan atau mengubah struktur ekonomi, politik, dan nilai sosial. Ada juga tipe perubahan sosial dari segi waktu dan lingkup zaman menurut Suetomo tahun 2009. Nah, kita akan membahas satu-satu. Ada 3 lingkup perubahan. Yang pertama, mikro. Itu berasal dari individu sendiri, seperti perubahan sikap dan tingkah laku, serta perubahan siklus kehidupannya. Yang kedua itu intermediat, yang berasal dari kelompok, seperti perubahan normatifnya, administratif, dan perubahan organisasi. Yang ketiga, dari makro, yaitu dari luar atau dari masyarakat luas, seperti invensi, inovasi, revolusi, serta evolusi sosial kultural. Arif Budiman membahas tentang teori modernisasi dan teori ketergantungan. Di sini saya akan membahas tentang teori modernisasi. Teori ini beranggapan bahwa kemiskinan negara berkembang disebabkan oleh keterbelakangan internal seperti budaya tradisional, kurangnya modal, atau rendahnya semangat wirausaha, dan jalan satu-satunya itu adalah meniru jalur pembangunan barat secara linear. Dalam teori ini muncul pemikiran para ahli seperti Harold Domar yang menjelaskan tentang modal itu sebagai mesin pertumbuhan. Yang kedua, Rostov membahas tentang 5 tahap linear menuju konsumsi massal. Yang ketiga itu Weber. Nah, Weber menjelaskan tentang etika Protestan sebagai akar kapitalisme. Masuk di teori ketergantungan, menjelaskan keterbelakangan bukan akibat ketertinggalan, tapi hasil dari hubungan eksploitatif dengan negara maju. Tokoh kunci dari teori ini adalah 1. Frank. Menurut Frank, dunia terbagi metropolis dan satelit. Surplus dialirkan dari pinggiran ke pusat. Yang kedua, Prebisch berpendapat bahwa perdagangan tidak adil, harga komoditasnya jatuh, dan harga barang industri naik. Yang ketiga, Dos Santos menjelaskan ketergantungan modern melalui
utang, dan teknologi. Jadi, kesimpulan dari semua materi yang saya dapat dan yang saya baca, yaitu teori pembangunan dunia ketiga dapat dipahami bahwa teori bukanlah sesuatu yang kaku atau dogmatis, melainkan alat bantu untuk memahami berbagai fenomena sosial yang kompleks seperti kemiskinan, ketimpangan. Pembangunan sendiri pada dasarnya adalah bentuk perubahan sosial yang besar, mendasar, dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, yang dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok, hingga masyarakat luas. Nah, selain itu, terdapat perbedaan cara pandang dalam melihat penyebab keterbelakangan. Teori modernisasi menilai bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal, sehingga negara berkembang perlu mengikuti jalur pembangunan negara barat. Sementara itu, teori ketergantungan melihat bahwa keterbelakangan justru terjadi karena adanya hubungan yang tidak adil antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara berkembang sering dirugikan dalam sistem global. Nah, jadi pembangunan itu tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang saja. Diperlukan pemahaman yang kritis dan menyeluruh agar kebijakan pembangunan benar-benar mampu mengatasi masalah sosial secara adil dan berkelanjutan. Sekian video dari saya. Terima kasih.